Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini eh, saya dan teman saya akan menjelaskan atau menjabarkan eh, sebuah hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, eh, saya dan teman saya yang bernama Bangkit Hatri dan teman saya bernama Energeo Joshua Karosekali. Kami dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan uh, prodi Teknik Informatika yang sedang menjalankan UTS, yaitu dengan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dengan judul materi Sistem Penunjang Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan dengan Metode Widget Product. Nah, langsung saja. Latar belakang. Kebutuhan perusahaan untuk memiliki karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja keuangan. Saat ini, proses seleksi karyawan PT Gajah Tunggal Tbk dilakukan secara manual tanpa bobot yang tetap, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam penempatan karyawan. Oleh karena itu, bersifat sistem penunjang keputusan menggunakan metode widget product atau WP untuk memastikan calon karyawan sesuai dengan standar perusahaan. Dokumen ini juga membahas tentang landasan teori terkait definisi sistem informasi, Unfed Modeling Language (UML), dan masalah yang dihadapi dengan sistem penerimaan karyawan. Dengan demikian, implementasi sistem penunjang keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses seleksi dan penempatan karyawan di perusahaan. Penjelasan umum bertujuan untuk mendiskusikan implementasi sistem penunjang keputusan dalam seleksi penerimaan karyawan menggunakan metode widget product atau WP di PT Gajah Tunggal Tbk. Dokumen tersebut memberikan pembahasan mengenai pentingnya memiliki karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta merancang sistem penunjang keputusan menggunakan metode WP untuk menghasilkan calon karyawan sesuai dengan standar perusahaan. Dokumen juga memberikan landasan teori mengenai sistem informasi, basis data, modeling, dan masalah yang dihadapi dengan sistem penerimaan karyawan. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan solusi dalam peningkatan efisiensi dan akurasi dalam proses seleksi penempatan karyawan perusahaan. Nah, selanjutnya, dalam perusahaan sungguh tidak asing lagi untuk membuka lowongan pekerjaan. Bahkan, perusahaan sangatlah membutuhkan karyawan untuk menunjang produktivitas dan mungkin akan menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan. Karyawan merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi perusahaan, karena tanpa adanya karyawan tidak akan terjadi produktivitas di dalam perusahaan tersebut. Maka oleh karena itu, di sekian banyak perusahaan, bahkan bukan hal yang aneh lagi perusahaan itu sendiri membuat suatu tindakan untuk mencari karyawan dengan melakukan berbagai macam lowongan kerja. Karena dengan ini, perusahaan akan mendapat karyawan yang berbobot atau tidak. Dan faktor utamanya, perusahaan seringkali mendapatkan karyawan yang tidak sesuai dengan bobot yang telah ditentukan, disebabkan karena perusahaan tidak memiliki bobot tetap, kesulitan dalam memiliki karyawan yang sesuai, dan masih banyak juga masalah yang lainnya. Oleh karena itu, sangat pentinglah bagi perusahaan untuk memiliki standar seleksi karyawan, membuat susunan untuk mengetahui bobot karyawan agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan bobot yang mereka miliki. Akan tetapi, jika dilihat di zaman sekarang ini, banyak perusahaan lalai dalam penyeleksian karena tidak memiliki bobot tetap agar dapat mengetahui penempatan dan diterima atau tidaknya karyawan tersebut di perusahaan. Rancangan sistem yang ditentukan. Sistem yang diusulkan adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada perusahaan mengenai sistem penerimaan karyawan yang baru. Perancangan sistem secara umum juga dapat mengenai komponen sistem penerimaan karyawan yang akan didesain. Penentuan persyaratan sistem dilakukan agar perancangan sistem dapat terarah pada sasaran. Oleh sebab itu, sistem dirancang khusus memenuhi sistem batasan. Sistem di mana perancangan sistem ini merupakan kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun. Pada tahap perancangan sistem penerimaan karyawan dirancang dengan tujuan sebagai alat komunikasi antara pemakai dengan pembuat program guna mendapat sistem aplikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah,
berikutlah diagram yang akan dilakukan untuk menunjang SPK tersebut yang dikontrolling oleh admin. Dalam use case diagram ada beberapa aktor yang terlibat dalam sistem, antaranya adalah admin dan user. Nah, admin ini adalah difungsikan untuk login ke sistem. Untuk controlling, admin dapat mengelola data calon karyawan seperti memasukkan data baru, melihat data yang telah dimasukkan, mengubah dan menghapus data yang sudah ada. Nah, yang kedua aktornya itu calon karyawan. Ya, calon karyawan seperti biasa dapat melihat laporan hasil nilai evaluasi tes penerimaan karyawan. Nah, berikutnya use case-nya itu menginput data user, yaitu mengelola data calon karyawan seperti memasukkan data baru, melihat data yang telah dimasukkan, mengubah dan menghapus data sudah ada. Terus menginput data kriteria, mengelola kriteria seperti memasukkan data baru, mengubah dan menghapus data yang sudah ada. Dan yang ketiga menginput bobot kriteria, mengelola bobot kriteria dengan memasukkan nilai setiap kriteria. Menginput nilai karyawan, mengelola bobot kriteria dengan memasukkan nilai kriteria. Menginput data nilai calon karyawan. Mencetak hasil nilai tes, mengelola laporan hasil evaluasi nilai. Calon karyawan melihat hasil tes. Karyawan dapat melihat laporan hasil nilai evaluasi tes penerimaan karyawan. Activity dalam diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem pada tahap modelan bisnis diagram. Aktivitas dapat digunakan untuk menunjukkan aliran kerja business workflow. Dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian, flow of events. Nah, selanjutnya pada gambar ini tahapan activity diagram yang diusulkan, yaitu yang pertama admin masuk ke halaman login. Yang kedua, sistem menampilkan halaman login. Yang ketiga, admin masukkan username dan password. Pada setiap sequence diagram terdapat aksi aktor. Yang pertama sekali ada terhadap interface. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dan waktu yang berurutan. Tetapi pada dasarnya sequence diagram digunakan dalam lapisan abstrak model objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek. Juga interaksi antara objek dan menunjukkan sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Komponen utama sequence diagram terdiri dari objek yang dituliskan dengan otak segi 4 bernama. Pesan diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan dalangan proses vertikal. Berikut adalah sequence diagram seperti pada gambar berikut. Sequence diagram login admin. Keterangan pada gambar yang 5 ini, calon karyawan melakukan login dengan memasukkan username dan password. Jika sesuai, maka calon karyawan akan memasuki halaman calon karyawan. Nah, selanjutnya sequence diagram data calon karyawan. Gambar ke-6 ini, di dalam menu admin memilih master data lalu data calon karyawan. Setelah itu pilih tambah data calon karyawan. Admin memasukkan data calon karyawan ke dalam format calon karyawan lalu menyimpannya. Di dalam data calon karyawan, admin juga dapat mengedit dan menghapus data calon karyawan yang telah disimpan. Nah, selanjutnya setelah disimpan, keterangan gambar 7 disebutkan di dalam menu admin memiliki materi, metadata lalu kriteria. Setelah itu admin dapat menambah data kriteria dan mengisi format kriteria dalam data kriteria. Admin juga dapat mengedit atau menghapus data kriteria yang sudah tersimpan. Nah, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Energio Joshua Karosekali. Kepada Energio Joshua, dipersilakan. Oke, saya Energio Joshua Karosekali. Di sini saya akan melanjutkan dari slide 13 sampai selesai. Di sini terdapat gambar ke-8 dengan keterangan sequence diagram data laporan. Dengan keterangan gambar sequence diagram data laporan, admin memilih data laporan. Setelah itu admin mencetak hasil laporan. Di slide berikutnya ada gambar ke-9, yakni kelas diagram yang diusulkan. Keterangan gambar ke-9 sebagai berikut. Yang pertama ada 5
kelas, yakni sebagai tabel yang di dalamnya terdapat atribut-atribut. Seperti kita lihat pada gambar, ada gambar atribut admin, kriteria, data calon karyawan, tombol batuan, dan yang lainnya. Keterangan kedua ada 4 association-nya, yaitu sebagai relasi antar tabel atribut pada kelas dengan operasi yang sama. Di slide ke-15, pada gambar menu login ini berguna untuk masuk ke sistem penerimaan karyawan dengan hak akses yang berbeda antara admin dan user atau calon karyawan. Nah, di slide ke-16 ada gambar tampilan menu utama sistem penerimaan karyawan. Di sini bisa kita lihat contoh gambarnya. Nah, pada gambar ini halaman utama sistem penerimaan karyawan yang akan dipakai oleh PT Gajah Tunggal Tbk ini berisi menu tentang sistem penerimaan karyawan, antara lain beranda master data, penilaian, analisa, hasil, laporan, dan menu logout. Nah, di berikutnya ada tampilan menu master data atau data calon karyawan. Nah, berdasarkan gambar ini, halaman data calon karyawan merupakan halaman yang dapat menampilkan data calon karyawan dan mengedit, menghapus, serta menambah data calon karyawan. Di slide ke-18, di sini bisa kita lihat gambar data kriteria. Nah, berdasarkan halaman menu kriteria calon karyawan merupakan halaman yang dapat menampilkan data kriteria yang ada pada PT Gajah Tunggal ini. Nah, di menu ini selain bisa menambahkan data kriteria juga bisa untuk mengedit maupun menghapus data kriteria yang ada. Di slide 19, ini ada gambar tampilan menu bobot kriteria. Berdasarkan gambar 13, halaman menu bobot kriteria merupakan halaman yang dapat digunakan untuk memasukkan bobot dari masing-masing kriteria berupa skor, skala, perbandingan. Di slide ke-20 ada contoh gambar menu bobot kriteria. Nah, berdasarkan gambar ini, halaman menu bobot kriteria merupakan halaman yang dapat digunakan untuk memasukkan bobot dari masing-masing kriteria berupa skor, skala, perbandingan. Berikutnya ada gambar analisa hasil. Nah, pada gambar ini menjelaskan perhitungan dan penjabaran nilai bobot dan nilai vektor S. Di slide ke-22 ada gambar analisa hasil 2. Nah, halaman analisa hasil 2 merupakan hasil dari perhitungan nilai calon karyawan yang dihitung melalui beberapa tahapan, yaitu analisa hasil, bobot, vektor S, vektor V, dan perangkingan. Di slide terakhir ada tabel tambahan. Berdasarkan gambar ini, tambahan merupakan penjumlahan setiap atribut. Mungkin segitu saja penjelasan pada mata kuliah SPK. Saya, Energi Yosua dan Bangkit Atri mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.